Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memasuki renungan ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan renungan bagi kita pada saat ini tertulis dalam Mazmur 118 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Indah sekali firman ini, aku tidak akan mati. Pemazmur tidak bermaksud untuk hidup selama-lamanya. Tetapi dia ingin selama hidup itu adalah karunia Tuhan. Oleh karena karunia Tuhan, maka dia hidup untuk menceritakan perbuatan Tuhan. Dan inilah tema khotbah kita, menceritakan perbuatan Tuhan melalui hidup kita. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Mazmur 118 ini adalah bentuk ibadah syukur dari bangsa Israel dan alasan untuk percaya kepada Tuhan. Salah satu inspirasi dari Mazmur ini adalah kebebasan bangsa Israel dari 70 tahun pembuangan dan dilakukan lagi pembangunan kembali tembok dan bait suci Yerusalem yang telah runtuh dan hancur sebelumnya. Ibadah syukur ini dibuka dengan pengakuan bahwa Tuhan itu baik dan kasih setianya sampai selama-lamanya. Bahkan tangan Tuhan menjamin rasa aman bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Di ayat 1 dikatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pengakuan atas kebaikan Tuhan inilah yang memotivasi dan mengundang umat Tuhan serta pemazmur untuk bersama-sama bersyukur kepada Tuhan. Pemazmur menjelaskan alasan mengapa ia menaikkan doa syukur kepada Allah, yaitu karena di samping penyelamatan bangsa Israel oleh Tuhan dari pembuangan, tetapi pemazmur juga merasakan atau mengakui bahwa sepanjang hidupnya ia telah mengalami dan merasakan pertolongan Tuhan yang sangat sempurna. Inilah alasan dia untuk mau menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan sepanjang hidupnya. Sebelumnya di ayat 16 dikatakan, mereka mengelilingi aku seperti lebah. Mereka menyala-nyala seperti api duri. Demi nama Tuhan, sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Kemudian di ayat 17, nas kita ini, aku tidak akan mati, tetapi hidup dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, kemenangan mereka semata-mata atas kebaikan dan pertolongan Tuhan. Meski banyak strategi perang dan kekuatan dan pengorbanan yang mereka lakukan, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Meski pengajaran Tuhan terkadang sangat keras dan menyakitkan, tetapi di balik semua itu ada cinta kasih setia Tuhan yang selalu menyelamatkan. Itulah sebabnya pemazmur bertekad untuk menceritakan segala perbuatan Allah yang hidupnya telah dibebaskan, diselamatkan dari semua ancaman maut.
Allah telah membawa mereka melalui beberapa momentum berbahaya. Tetapi krisis yang mereka hadapi tidak pernah berakhir dengan kehancuran. Sebaliknya menghasilkan kesempatan untuk lebih menyebarkan kasih dan kemuliaan Tuhan. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, di usianya yang sudah sangat senja, Pendeta Billy Graham didiagnosis menderita penyakit Parkinson dan hidrosepalus yang mengharuskannya menjalani bedah di kepala secara berkala. Sewaktu dia wawancarai di televisi oleh Larry King, ia mendapatkan satu pertanyaan penting. Mengapa Tuhan membiarkan hambanya yang setia seperti Anda menderita penyakit yang berat seperti ini? Lalu apa jawaban Billy Graham? Ia berkata, "Saya percaya Tuhan, Dia punya maksud tertentu dalam penyakit saya." Ia sama sekali tidak mengeluh kepada Tuhan atau marah kepada Tuhan. Ia tidak bertanya mengapa setelah melayani Tuhan begitu lama dan setia, maka ia harus menderita penyakit yang berat di hari tuanya. Tetapi ia menerima dengan meyakini bahwa hidup bahkan penyakitnya berada dalam rencana Allah. Alangkah indahnya iman sebesar ini, dan kita boleh juga mengatakan hal yang sama. Sahabat rohani yang baik hati, pesan renungan ini bagi kita. Sadar atau tidak sadar, hidup kita adalah telah mencerminkan kemahakuasaan Tuhan. Tidak seorang pun tahu berapa lama kita hidup di tengah-tengah dunia ini. Tetapi rentang hidup kita semua ada di tangan Tuhan. Dan hari demi hari Tuhan melukiskan keberadaannya lewat seluruh kehidupan kita. Sementara kita hidup, kita harus benar-benar menghormati Tuhan serta mewakili Dia sebagai duta-duta Kristus Juru Selamat kita. Rasul Paulus memiliki sikap yang benar tentang kehidupan. Ia bertekad untuk memuliakan Tuhan Yesus melalui seluruh tubuhnya, gerakannya, hidupnya, perbuatannya, kata-katanya, baik hidup katanya maupun mati. Aku ada untuk Tuhan. Ia bersaksi dalam Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku adalah hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ini seharusnya menjadi komitmen semua orang Kristen sepanjang hidup. Baik hidup ataupun mati, kita adalah berada di dalam Tuhan. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, jangan pernah meragukan cinta kasih Tuhan. Jangan pernah mengukur kapasitas Tuhan untuk mengatasi semua persoalanmu. Oleh karena sesuatu hal yang berat dan masalah yang sangat berat bagi kita, bisa saja kita menggerutu kepada Tuhan, atau menuntut, atau marah, bahkan bertanya-tanya. Dan bahkan ada yang sampai meninggalkan Tuhan Yesus. Kesaksian pemazmur mengenai kebesaran, kemahakuasaan dan kemurahan Allah dapat menjadi panduan bagi kita dalam menjalani hidup kita. Hidup kita ada untuk menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Dan itulah tugas dan misi kita di dunia ini. Ada dan hadir di tengah-tengah situasi di mana Allah harus diceritakan. Ceritakan kepada semua orang
melalui perbuatan dan caramu tentang Tuhan yang adalah Juru Selamat yang mulia. Ceritakan Dia setiap hari lewat sikap, kata, dan perbuatanmu. Karena itulah yang diinginkan Tuhan, sehingga kita diberikan waktu untuk menjalani hidup kita sampai saat ini. Selamat menceritakan perbuatan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah menyapa kami pada saat ini. Begitu indah firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-hamba-Mu di Mazmur 118. Nyanyian pujian karena kasih setia Tuhan yang sungguh-sungguh campur dalam kehidupan kami. Bersyukurlah kepada Tuhan bahwasanya kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Menceritakan segala kebaikan perbuatan Tuhan adalah tugas kami. Engkau ciptakan kami sedemikian rupa untuk memberitahukan kepada dunia kemahakuasaan-Mu, keagungan-Mu, kemuliaan-Mu. Tetapi terkadang sikap kami sering mencoreng wajah Tuhan lewat sikap dan perbuatan. Karena itu ajarlah kami Tuhan untuk mampu bercerita tentang perbuatan dan kebesaran Tuhan lewat sikap dan perbuatan kami masing-masing. Terima kasih mampukan kami melalui Roh Kudus untuk hidup selalu di dalam Tuhan dan bercerita tentang Tuhan lewat kata, perbuatan, dan sikap kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur juga atas hari ini. Kami mau serahkan segenap hidup kami, anak-anak kami, sahabat-sahabat kami, keluarga kami, ayah dan ibu kami, dan semua yang kami kasihi dan yang mengasihi kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan selalu membimbing, memberkati, menuntun kami agar kami senantiasa berjalan di jalan yang benar dan memberikan kemuliaan bagi nama Tuhan dalam setiap karya, kata, dan perbuatan kami. Ada mungkin pergumulan kami yang berat, yang selalu kami doakan. Seperti Benjamin Franklin yang selalu berkata bahwa Tuhan punya rencana, baik dalam sakit, dalam senang, dalam berhasil, dalam gagal. Itulah karya Tuhan untuk kami. Oleh karena itu kami tidak boleh bersungut-sungut atau menuntut dari Tuhan, tapi kami harus bersyukur karena rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengarkan dan sempurnakanlah doa kami ini Bapa. Amin.